Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Estri Setiorini, NIM 20110200018. Di sini, saya akan membuat video untuk memenuhi ulangan tengah semester mata kuliah Bahasa Indonesia. Saya akan menjelaskan tentang bab 1, Bahasa Indonesia Baku. Yang pertama, Bahasa Indonesia dan pemakaiannya. Bahasa Indonesia merupakan bahasa yang hidup dan mengalami perkembangan yang cukup pesat, terutama di bidang kosakata. Dalam pembentukan, sering terjadi variasi bentuk dan penggunaan tidak konsisten. Ragam bahasa baku adalah ragam yang dilembagakan dan diakui oleh sebagian besar masyarakat pemakaiannya sebagai bahasa resmi dan sebagai kerangka acuan norma bahasa dalam penggunaannya. Ragam bahasa ada dua, berupa lisan dan berupa tulis. Yang kedua, penggunaan bahasa Indonesia baku. Ragam bahasa Indonesia baku digunakan dalam situasi-situasi resmi seperti 1. Komunikasi resmi, contohnya surat menyurat, pengumuman resmi, dan perundang-undangan. Yang kedua, pembicaraan resmi seperti pidato, ceramah, memberikan kuliah, memimpin rapat, atau berdiskusi. Ketiga, penulisan karya ilmiah. Keempat, laporan resmi. Penggunaan bahasa Indonesia baku artinya penggunaan bahasa Indonesia dengan pemilihan kosakata yang baku dan penggunaan kaidah kata bahasa yang baik. Contohnya, penggunaan kosakata ngapain dalam situasi resmi tidak tepat untuk ragam bahasa baku, lebih tepatnya mengapa. Penggunaan struktur kalimat, contohnya banyak korban kekerasan dalam penggunaan bahasa seharusnya tidak berlebihan, karena kata banyak termasuk kata sifat yang bermakna jamak. Yang ketiga, bahasa Indonesia yang baik dan benar. Penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar adalah penggunaan bahasa Indonesia yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Penggunaan bahasa Indonesia yang baik adalah penggunaan bahasa Indonesia yang sesuai dengan situasi dan kondisi pemakaiannya. Situasi resmi menggunakan bahasa ragam resmi dan tidak resmi cukup menggunakan bahasa ragam santai. Yang keempat, salah ucap atau salah eja dalam penggunaan bahasa Indonesia. Salah eja dan salah ucap dalam bahasa Indonesia harus dihindari dalam situasi resmi meskipun pembukuan di bidang lafal belum dilaksanakan. Salah ejaan dan salah ucap sebagian terjadi bahasa daerah. Contohnya, kuatir yang betul adalah khawatir, besok, besok, nomor, nomor, Senin, Senin. Kesalahan ucap dapat disebabkan pula adanya bunyi yang berbeda, tetapi dalam ejaan tidak dibedakan. Kesalahan ejaan sering dijumpai dalam penulisan kata, berasal dari bahasa asing. Analisa, yang betul analisis, apotek, apotek, hakikat, hakikat, kaidah, kaidah. Yang kelima, pemakaian huruf besar dan huruf kecil dalam bahasa Indonesia. Dalam penulisan sering terdapat kesalahan dalam hal pemakaian huruf besar dan huruf kecil. Ada kata-kata huruf awal seharusnya ditulis dengan huruf besar atau kapital. Kata-kata yang menyatakan hubungan persaudaraan adalah kalanya ditulis dengan huruf kapital dan adanya kala ditulis dengan huruf kecil. Contoh, saudara, adik, kakak, ibu. Kata tersebut apabila berfungsi sebagai kata benda harus awalan ditulis dengan huruf kecil. Contoh, saya mempunyai 5 saudara. Yang keenam, penggunaan bentuk yang dirangkai dan tidak dirangkai. Dalam buku pedoman ejaan yang disempurnakan ada ketentuan mengenai kata-kata yang ditulis serangkai dan kata-kata yang harus ditulis terpisah. Kesalahan sering terjadi dalam penulisan kata yang seharusnya ditulis serangkai ternyata dipisah dan seharusnya ditulis terpisah ternyata dirangkai.
Yang pertama, awalan di dan ke. Yang kedua, gabungan kata. Yang ketiga, penulisan unsur pra, pasca, purnama. Yang ketujuh, penulisan lambung bilangan. Yang kedelapan, pemenggalan unsur pembentuk kata. Yang kesembilan, kesalahan pemisahan singkat. Yang kesepuluh, penggunaan kata dan istilah. Yang kesebelas, penggunaan kalimat. Bab 2, bahasa Indonesia dan fungsinya. A. Pengertian bahasa. Bahasa sering diartikan orang sebagai alat komunikasi. Secara umum, fungsi bahasa adalah sebagai alat komunikasi, alat pengungkap perasaan, alat penangkap pikiran. Sebagai alat komunikasi, bahasa bermanfaat untuk menghubungkan orang satu dengan orang lain dalam berinteraksi sosial. B. Fungsi umum bahasa. Sebagaimana telah dikemukakan di atas, fungsi umum bahasa adalah sebagai alat komunikasi sosial di dalam masyarakat, ada komunikasi atau saling berinteraksi antar anggota. Untuk keperluan itu dipergunakan untuk wahana yang dinamakan bahasa. C. Fungsi khusus bahasa. Jacobson membagi fungsi bahasa atas 6 macam, yakni fungsi emotif, kognitif, referensial, poetik, faktik, dan metalingual. Fungsi emotif misalnya mengungkapkan perasaan gembira, kesal, sedih, dan sebagainya. Fungsi referensial membahas permasalahan dengan topik tertentu. Fungsi poetik adalah penyampaian suatu amanat atau pesan tertentu. Apabila kita di dalam berbicara sekedar ingin menjadikan kontak dengan orang lain disebut fungsi faktik. Fungsi metalingual apabila kita berbicara masalah bahasa dengan menggunakan bahasa tertentu. D. Bahasa Indonesia dan fungsinya. Bahasa Indonesia adalah suatu sistem tanda yang dihasilkan oleh alat ucap manusia yang bersifat arbitrer dan yang berdasarkan kesepakatan orang Indonesia. Fungsi umum bahasa Indonesia adalah alat komunikasi antar penduduk Indonesia pada lingkungan masyarakat Indonesia. Bab 3. Kalimat dalam Indonesia. Yang pertama, pengertian kalimat. Kalimat dalam bahasa Indonesia mempunyai dua pengertian. Dua pengertian ini mengacu pada konsep bahasa itu sendiri. Sebab, bagaimana juga kalimat merupakan bagian dan bahasa. Karena bahasa itu mempunyai dua pengertian, yakni bahasa dalam bentuk primer dan bahasa dalam bentuk sekunder. Maka, pengertian kalimat juga mempunyai dua pengertian. Dalam bentuk primer adalah satuan gramatikal yang mengungkapkan pikiran yang utuh. Kalimat merupakan satuan dasar wacana. Artinya, wacana akan terbentuk jika ada dua kalimat atau lebih yang letaknya berurutan dan berdasarkan kaidah kewawancaraan. 2. Bagian-bagian kalimat. Kalimat dilihat dari segi bentuknya, dapat dirumuskan sebagai konstruksi sintaksis terbesar yang terdiri atas satu kata atau lebih. Hubungan struktural antara kata dan kata atau lebih, klausa, merupakan satuan sintaksis yang terdiri atas dua kata atau lebih yang mengandung unsur predikasi, sedangkan frasa adalah satuan sintaksis yang terdiri atas dua kata atau lebih yang tidak mengandung unsur predikasi. Bagian-bagian kalimat terdiri kalimat dan klausa, konstituen kalimat, unsur wajib dan tidak wajib, keserasian unsur kalimat. Keserasian dikemukakan menjadi dua segi, keserasian makna dan keserasian bentuk. Yang ketiga, struktur kalimat. Kalimat dasar adalah kalimat yang terdiri dari satu klausa, unsur-unsurnya lengkap. Susunan unsur-unsurnya menurut urutan yang paling umum dan tidak mengandung pertanyaan atau pengitaraan setiap bentuk kata atau frasa yang menjadi konstitusi kalimat termasuk dalam kategori kata atau frasa
tertentu dan masing-masing mempunyai fungsi sintaksis serta peran semantis tertentu pula. 1. Bentuk, kategori, fungsi, dan peran. 2. Pola kalimat dasar. Bab 4. Seluk-beluk bentuk kalimat dalam bahasa Indonesia. Yang pertama, batasan kalimat. Bahasa kalimat ini ada bermacam-macam, masing-masing ahli memberikan atau mengajukan definisinya. Namun demikian, keanekaragaman definisi kalimat tersebut hendaknya tidak terlalu dirisaukan. Bahasa primer adalah bahasa dalam bentuk lisan, sedangkan bahasa dalam bentuk sekunder adalah bahasa yang dalam tulis. Yang kedua, seluk-beluk bentuk kalimat dalam bahasa Indonesia. Bahasa terdiri dari 2 lapis, yaitu lapis bentuk dan lapis arti, yang dinyatakan oleh bentuk itu. Oleh karena itu, pembagian kalimat didasarkan pada lapisan bentuk dalam lapis arti. Berdasarkan bentuknya, kalimat dapat dirinci atas kalimat mayor dan kalimat minor. Berdasarkan maknanya, kalimat dapat dibedakan atas kalimat berita. Kalimat mayor dibedakan atas kalimat tunggal dan majemuk. Kalimat tunggal dibedakan lagi atas kalimat yang berpredikat verbal dan predikat nominal. Kalimat majemuk juga dapat dibedakan atas kalimat majemuk setara dan majemuk bertingkat. Yang ketiga, kalimat-kalimat berdasarkan bentuknya. Yang pertama, kalimat mayor dan kalimat minor. Kalimat mayor yaitu kalimat yang subjeknya predikatnya ada bersama-sama. Kalimat minor ialah kalimat yang funktor-funktornya tidak dinyatakan secara serempak atau bersama-sama. Kalimat yang kedua, kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Kalimat majemuk adalah kalimat yang memiliki klausa lebih dari 1. Dan kalimat tunggal adalah kalimat yang terdiri dari 1 klausa. Ketiga, kalimat verbal dan nominal. Kalimat verbal adalah kalimat yang berpredikat verba baik berupa kata maupun berupa frasa. Kalimat nominal adalah kalimat yang berpredikat selain verba. Keempat, kalimat majemuk setara dan majemuk bertingkat. Kalimat majemuk setara adalah kalimat majemuk yang unsur-unsurnya berupa klausa yang tidak menerangkan atau diterangkan klausa lain. Kalimat majemuk bertingkat adalah kalimat yang klausanya yang satu tidak merupakan bagian dari bahasa lain. Bab 4. Seluk-beluk bentuk kalimat dalam bahasa Indonesia. Yang pertama, batasan kalimat. Bahasa kalimat ini ada bermacam-macam, masing-masing ahli memberikan atau mengajukan definisinya. Namun demikian, keanekaragaman definisi kalimat tersebut hendaknya tidak terlalu dirisaukan. Bahasa primer adalah bahasa dalam bentuk lisan, sedangkan bahasa dalam bentuk sekunder adalah bahasa yang dalam tulis. Yang kedua, seluk-beluk bentuk kalimat dalam bahasa Indonesia. Bahasa terdiri dari 2 lapis, yaitu lapis bentuk dan lapis arti, yang dinyatakan oleh bentuk itu. Oleh karena itu, pembagian kalimat didasarkan pada lapisan bentuk dalam lapis arti. Berdasarkan bentuknya, kalimat dapat dirinci atas kalimat mayor dan kalimat minor. Berdasarkan maknanya, kalimat dapat dibedakan atas kalimat berita. Kalimat mayor dibedakan atas kalimat tunggal dan majemuk. Kalimat tunggal dibedakan lagi atas kalimat yang berpredikat verbal dan predikat nominal. Kalimat majemuk juga dapat dibedakan atas kalimat majemuk setara dan majemuk bertingkat. Yang ketiga, kalimat-kalimat berdasarkan bentuknya. Yang pertama, kalimat mayor dan kalimat minor. Kalimat mayor yaitu kalimat yang subjeknya predikatnya ada bersama-sama. Kalimat minor ialah kalimat yang funktor-funktornya tidak dinyatakan secara serempak atau bersama-sama. Kalimat yang kedua, kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Kalimat majemuk adalah kalimat yang memiliki klausa lebih dari 1. Dan kalimat tunggal adalah kalimat yang terdiri dari 1 klausa.
Ketiga, kalimat verbal dan nominal. Kalimat verbal adalah kalimat yang berpredikat verba baik berupa kata maupun berupa frasa. Kalimat nominal adalah kalimat yang berpredikat selain verba. Keempat, kalimat majemuk setara dan majemuk bertingkat. Kalimat majemuk setara adalah kalimat majemuk yang unsur-unsurnya berupa klausa yang tidak menerangkan atau diterangkan klausa lain. Kalimat majemuk bertingkat adalah kalimat yang klausanya yang satu tidak merupakan bagian dari bahasa lain. Keempat, kalimat-kalimat berdasarkan maknanya. A. Kalimat berita adalah kalimat yang lazimnya memberikan sesuatu kepada pembaca atau pendengar. B. Kalimat tanya adalah kalimat yang pada umumnya berfungsi untuk menanyakan sesuatu atau seseorang. C. Kalimat perintah adalah kalimat yang maknanya memberikan perintah untuk melakukan sesuatu. Berdasarkan strukturnya, kalimat perintah ini dapat digolongkan menjadi 4. Yang pertama, kalimat suruh yang sebenarnya. Yang kedua, kalimat persilakan. Yang ketiga, kalimat ajakan. Yang keempat, kalimat seru. Bab 5. Mengenali funktor. Yang pertama, cara mengenali funktor subjek dan predikat. Funktor, subjek, dan predikat dapat diketahui dengan mengajukan pertanyaan apa atau siapa. Yang kedua, cara mengetahui objek dalam suatu kalimat. Objek dapat dikenali lewat kalimat aktif transitif. Ciri utama kalimat aktif transitif adalah predikatnya berlawanan. Funktor objek pada kalimat aktif transitif harus dapat menduduki funktor subjek pada kalimat pasifnya. Posisi objek pada kalimat berada langsung di belakang predikat verba aktif transitif. Yang ketiga, cara membedakan pelengkap dengan keterangan dalam suatu kalimat. Funktor pelengkap dapat diketahui setelah seseorang itu paham tentang ciri-ciri keterangan. Suatu konstruksi dapat dikatakan sebagai keterangan. Jadi, suatu konstruksi yang kita duga sebagai keterangan itu tidak dapat dimutasikan, berarti konstruksi itu bukan keterangan suatu konstruksi yang bukan sebagai objek dan bukan sebagai keterangan. Dengan sendirinya juga bukan objek atau predikat adalah pelengkap. Sekian video dari saya untuk memenuhi matkul bahasa Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.